Oke, lanjut ke dokumen transaksi. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 1, di sini ada bukti penerimaan kas, ini diterima dividen. Jika kita menerima bukan dari penjualan atau penerimaan piutang, maka kita bisa masuk ke menu banking ya. Jadi menu banking itu untuk mencatat penerimaan maupun pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan persediaan barang dagang. Nah, di sini kita terima dividen, ya, berarti kita masuk ke banking, lalu kita masuk ke receive payment, receive money. Oke, di sini karena kita terimanya dengan menggunakan cash in bank di atas 1 juta, berarti kita terima dengan menggunakan cash in bank. Oke, lalu teks implisitnya jangan lupa kita hilangkan checklistnya. Lalu kita masukkan nomornya di sini BKM 12 strip 1, tanggalnya di sini adalah 1 Desember 2015. Untuk jumlah yang kita terima, amount receive-nya di sini adalah 2.500.000. Oke, memonya ini bisa kita isikan penerimaan dividen. Dividen income. Oke, ya. Lalu akunnya di sini adalah kita bisa gunakan akun untuk dividen income. Itu kode 8. Oke, use. Jumlahnya 2.500.000. Oke, kita tag. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 2. Untuk dokumen transaksi nomor 2, di sini ada voucher kas kecil. Ini untuk pembuatan brosur. Oke, karena kas kecil kita masuk ke banking, ya, kita masuk spend money di sini. Nah, jangan lupa karena voucher kas kecil ini berarti kita pengeluarannya menggunakan petty cash, maka untuk pay from akunnya atau pay from akunnya ini kita ganti dengan petty cash. Terus bagi checklistnya kita buang. Nomor ceknya di sini adalah V12 strip 1. V12 strip 1, tanggalnya adalah 2 Desember 2015. Oke, jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 750.000. Oke, untuk memonya ini kita bisa ambil keterangan ini ya, pembuatan brosur iklan ini. Oke, kita bisa isikan di sini. Oke, akunnya di sini kita gunakan adalah advertising expense kode 6 ya, use. Oke, kita tag, lalu kita record seperti ini. Oke, lanjut ke transaksi nomor 3. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 3 di sini ada bukti penerimaan kas. Ini keterangannya adalah pelunasan faktur. Kita menerima dari pelunasan faktur, berarti kita menerima piutang dagang. Nah, karena ini kita penerimaan uangnya dari transaksi penjualan kredit sebelumnya, maka di sini kita gunakan untuk menu sales ya. Nah, lalu kemudian kita masuk ke receive payment. Oke, di sini customernya kita panggil di sini dari Toko Cahaya. Kita terima piutang dari Toko Cahaya. Ini use. Pada saat kita klik customer yang kita keluarkan, maka otomatis di sini akan keluar story dari piutang dagang. Oke, lalu kita masukkan ID-nya di sini BKM 12 strip 2. Lalu tanggalnya di sini adalah tanggal 3 Desember. Oke, kita tap ke bawah, perhatikan pada saat kita tap di sini otomatis diskonnya akan muncul di sini 660.000. Nah, ini kenapa otomatis? Karena pada saat di awal kita sudah atur pengaturan sistemnya di sini menggunakan setup preference tool. Jadi otomatis diskon ini akan menghitung secara otomatis. Oke, lalu kita klik di amount apply ini. Oh sorry, amount receive-nya kita masukkan ya, sejumlah 32.340. 32.340. Tap, perhatikan, lalu kita klik di amount apply. Oke, kita tap ke bawah. Oke, seperti ini ya. Jadi diskonnya otomatis terisi. Jangan lupa ini terisi karena di setup awal atau di pengaturan sistem ya kita sudah atur terminnya ya, seperti itu. Maka
Kalau sudah seperti ini, out of delay-nya kosong, kita record. Oke, print letter aja. Oke, lanjut ke transaksi nomor 4. Nah, di sini untuk transaksi nomor 4 ada voucher kas kecil. Oke, kita masuk ke banking. Setiap adanya voucher kas kecil, kita masuk ke banking. Oke, di sini untuk keterangannya adalah untuk membayar rekening listrik bulan Desember dan telepon. Oke, kita masuk ke spend money. Oke, di sini jangan lupa diganti dengan menggunakan petty cash ya. Oke, use. Oke, nomor ceknya di sini P12 straight 2. Oke, tanggalnya di sini adalah 4 Desember. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 950.000. Oke, memonya ini kita bisa ambil keterangan telepon, listrik dan telepon. Biaya listrik dan telepon bulan Desember. Oke, akunnya ini kita gunakan, akunnya adalah beban listrik dan telepon. Use, tetap, record. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 5. Oke, bukti memorial. Dokumen transaksi nomor 5 adalah bukti memorial. Ini adalah pembayaran harga tiket dengan Mastercard. Karena bukti memorial, maka kita di sini masuk ke menu akun, lalu ke record jurnal entry. Oke, di sini dengan jurnalnya bisa kita ambil BKM ini. Ya, bisa kita masukkan untuk BKM 12/0 ini. Ya, kita taruh sini. Lalu tanggalnya adalah tanggal 5 Desember 2015. Oke, keterangannya di sini adalah pembayaran harga tiket. Oke, akunnya di sini yang pertama ya, kita karena membayar ini dihitung sebagai atau digolongkan sebagai biaya operasional lain-lain. Tapi di sini adalah operating expense ya, order operating expense. Jadi kode 6 ya, ini jumlahnya di sini adalah sebesar 1.500.000. Oke ya, karena kita membayarnya dengan menggunakan Mastercard, berarti di sini kita ambil yang Mastercard ya, ini berarti. Oke, taruh di kolom kredit seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 6. Oke, dokumen transaksi nomor 6 ini ada faktur. Di sini kopnya adalah Ude Wirasti. Sorry, Ude Wirasti. Oke, karena faktur kopnya Ude Wirasti, maka otomatis ini artinya adalah penjualan kredit. Oke, karena penjualan kredit, maka kita masuk ke menu sales, lalu ke enter sales. Oke, customernya kita panggil di sini adalah kita jual kepada toko Elektro Jaya, berarti yang use. Oke, jangan lupa ini layoutnya kita ganti dari service ke item. Oke, seperti ini. Lalu terminnya di sini adalah 2/10 N/30. Itu sudah sesuai, berarti tidak usah dicoba. Ini jangan lupa tag inklusifnya ini kita buang. Checklistnya. Oke, invoice-nya kita masukkan di sini adalah F12/1. F12/1, tanggalnya di sini tanggal 6 Desember. Oke, customer PO-nya bisa kita ambilkan yang 121. Oke, lalu kita input nilai penjualannya. Yang pertama adalah kita jual 8 unit. Itu adalah portage yang ini dengan nilai penjualan di sini adalah 18.500.000. Oke, jangan lupa tag di PPN. Kemudian yang kedua adalah kita jual 5 unit untuk jenis barang submit, mana untuk nilai penjualan adalah 15 juta. Kita ke bawah.
Seperti ini, perhatikan untuk nilai piutangnya di sini muncul adalah 245.300. Oke, sudah sesuai ya. Kalau sudah seperti ini bisa kita record. Lanjut ke transaksi nomor 7. Oke, ini udah buana ya. Sorry, ini beras. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 7 ini ada bukti pengeluaran kas ini untuk pelunasan faktur. Nah, karena bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur, berarti kita di sini masuk ke menu purchase ya, karena bayar hutang. Lalu masuk ke pay bill. Oke, di sini suppliernya kita panggil di sini adalah PT Jayatek. PT Jayatek yang ini use. Pada saat kita klik PT Jayatek, otomatis history hutang kita di sini akan muncul. Oke, lalu kita masukkan nomor ceknya di sini adalah C12-1. C12-1. Tanggalnya adalah tanggal 6 Desember 2015. Oke, jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 26.675. 26.675. Oke, kita tap ke bawah, lihat otomatis ada diskon di sini, otomatis terisi. Ya, sama halnya dengan pada saat kita menerima piutang tadi, ini terisi otomatis karena pada saat awal kita sudah set up untuk sistem IOP-nya. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik di amount applied sini. Oke, kita tap ke bawah. Oke, sudah sesuai di sini 26.675. Out of bilnya kosong. Oke, kita record. Sudah seperti ini. Oke, lanjut transaksi nomor 8. Oke, di sini ada nota kredit. Nah, kopnya adalah udah jelas. Berarti ini adalah retur penjualan. Kita masuk ke sales, lalu masuk ke enter sales, lalu kita panggil customer adalah Toko Elektro Jaya. Yes. Oke, sini terminnya karena ini retur penjualan, berarti ini kita aktifkan COD. Oke, lalu invoice-nya di sini adalah NK12 strip 1. Tanggalnya adalah tanggal 7 Desember. Oke. Lalu kita masukkan nilai returnya di sini adalah 2 unit. Jadi karena retur kita gunakan min 2 untuk jenis barang Vortex di sini. Nilainya di sini 18.500.000. Oke. Yang kedua di sini adalah min 1. Min 1 untuk satelit. Dan nilai pengembaliannya adalah nilai 15 juta. Tetap ke bawah. Perhatikan, jika ada retur penjualan sebelum kita rekod, maka untuk item ya, itemnya ini kita rubah dengan cara kita bisa klik di sini tanahnya. Nah, pada bagian I sell this item, karena ini retur, ini kita ganti atau kita linkkan ke sales retur ya, use. Oke, yang ini juga sama, kita klik panahnya ini I sell this item, ini kita link ke sales retur. Oke, use. Oke, nah setelah ini baru kita bisa record. Nah, kemudian setelah kita record, tahap selanjutnya maka kita harus masuk ke register ini, klik register ya. Lalu kita masuk ke return and credit. Perhatikan di sini, jika yang kita kembalikan bentuknya adalah barang, maka kita klik apply to sale. Tapi jika yang kita kembalikan dalam bentuk uang, maka kita bisa klik pay. Karena yang kita kembalikan adalah bentuk barang, kita klik yang apply to sale. Nah, ininya di sini NK12-1. Kita kembalikan tanggal 7. Perhatikan di sini karena yang kita kembalikan adalah tanggal 6 ya. Kita transaksi tanggal 6, maka kita kliknya di yang kolom yang atau baris kedua di kolom amount to apply. Klik di sini. Oke, lalu kita tap ke bawah, baru kita record. Oke, close. Oke, seperti itu jika ada
retur penjualan. Oke, selesai. Kita masuk ke transaksi selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke transaksi selanjutnya, karena saya tadi mengganti itemnya dengan retur salah satu, maka kita harus kembalikan ya, dengan cara klik inventory, kemudian item list. Nah, ini kita kembalikan ya, I sell this item, kita kembalikan ke sales seperti itu. Lalu yang ini pun sama, kita kembalikan link I sell this item, ini kembalikan ke sales. Oke, terus baru kita lanjut ke transaksi nomor 9. Oke, untuk transaksi nomor 9 ini ada bukti memorial. Ini adalah bukti pendukung dari nota kredit tanggal 7 ini. Nah, karena ini adalah hanya bukti pendukung, maka kita tidak usah buatkan jurnal atau tidak usah kita kerjakan untuk dokumen transaksi nomor 9. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 10. Ini ada voucher kas kecil ya. Kita masuk ke banking, lalu spend money. Oke, di sini jangan lupa diganti untuk petty cash-nya. Lalu cek akunnya, cek nomor ceknya ini V12T3. Tanggalnya ada tanggal 9 di sini. Oke, nilai yang kita keluarkan di sini kita bayarkan adalah 1 juta. Oke, bukti memonya ini kita bisa isi dengan pembelian perlengkapan ini. Ya, kita bisa isi dengan pembelian perlengkapan ini. Kita masukkan di sini. Ya, akun yang kita gunakan di sini untuk mencatat pembelian perlengkapan ini adalah store supplies. Kode 1 berarti. Oke, use tab, baru kita record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 11. Oke, di sini ada bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur. Berarti kita masuk ke purchase ya, karena kita membayar utang pengeluaran. Masuk ke purchase, kemudian masuk ke pay bill. Oke, suppliernya di sini kita panggil PT Surya. Surya use. Oke, nomor ceknya di sini adalah C12-2. Tanggalnya adalah tanggal 9 Desember. Oke, jumlah yang kita keluarkan adalah 22 juta. Kita tab, perhatikan ya. Lalu setelah itu kita klik di kolom amount applied ini. Klik ya, lalu kita ke bawah. Out of balance, nah, oke, record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 12 di sini. Oke, di sini ada faktur, ada kopnya PT Jayatech, berarti ini adalah pembelian kredit. Kita masuk ke purchase, masih enter purchase. Oke, suppliernya kita panggil adalah PT Jayatech ya, yang ini use. Oke, terminnya di sini adalah 3/10 R30, itu sudah sesuai. Kita masukkan nomornya F05, tanggalnya adalah 10 Desember 2015. Untuk supplier inventory ini bisa kita isi dengan purchase order ini. Kita bisa masukkan di sini. Kalau kita masukkan nilai pembeliannya itu 11 unit. Untuk itemnya adalah portage ya, dengan nilai pembelian di sini adalah 16 juta ya, sudah terisi langsung. Oke, yang kedua adalah 8 unit. Ini untuk item numbernya adalah SM300. Terus nilai pembeliannya adalah 12 juta 500. Nah, kemudian di sini nilai hutang yang muncul adalah 303 juta 600. Sudah sesuai dengan dokumen. Kalau sudah, kita rekod. Oke, ke transaksi nomor 13. Oke, di sini ada PT Jayatech, ada nota kredit, berarti adalah retur pembelian. Oke, karena retur pembelian berarti kita masuk ke purchase, lalu enter purchase. Oke, kita panggil suppliernya di sini PT Jayatech bagian ini. Oke, karena ini retur berarti kita terminnya kita buat COD. Ini. Oke, di sini nomornya NK strip 1, tanggalnya adalah 11 Desember. Oke, lalu kita masukkan nilai returnya adalah 1 unit. Karena retur kita pakai -1. Oke, item number portage di sini nilai returnya adalah
16 juta, itu sudah sesuai. Yang kedua min 2 untuk item satelit, oke, nilainya 12.500.000. Nah, berbeda dengan retur penjualan. Tadi kalau retur penjualan berarti kita harus rubah itemnya. I sell this item itu kita ganti dengan sales retur. Tapi kalau pembelian kita tidak perlu ubah. Langsung kita record saja. Nah, setelah direkod lalu kita masuk ke register. Nah, klik register, masuk ke retur kredit. Oke, seperti halnya tadi retur penjualan, karena kita kembalikan dalam bentuk barang, maka kita pilih apply to purchase. Oke, ID-nya kita masukkan NK 1, tanggalnya adalah tanggal 11 Desember 2015. Oke, karena yang kita kembalikan di sini adalah yang transaksi tanggal 10, berarti kita kliknya di amount applied-nya di sini. Ya, lalu kita letak di bawah, baru kita record. Oke, selesai untuk transaksi nomor 13. Oke, sekarang untuk transaksi nomor 14. Di sini ada bukti penerimaan kas, ya, itu dari pelunasan faktur tanggal 6 dikurangi dengan sales retur, dan diskon 2% dari net sales dan PPN outcome. Oke, karena di sini bukti penerimaan kas, kita masuk ke sales receive payment. Oke, di sini customernya adalah toko Elektro Jaya. Use. Perhatikan di sini untuk kodenya, di sini nomor fakturnya BKM 12-4. Ini adalah tanggal 12 Desember 2015. Oke, jumlah yang kita terima di sini adalah 184.338. Tab seperti ini, perhatikan. Kita klik di amount to apply di sini 183, sorry, ini diskonnya ini kita masuk berapa nih, kita manual saja, 3.762.000. Ya, kita tap ya. Jadi potongan diskon karena ini dikurangi dengan retur, kita harus menghitung dari nilai sales dan PPN, maka untuk potongan kita hitung secara manual. Kalau saya hitung tadi adalah 2% dari sales dan PPN, itu ketemunya adalah 3.762.000, sehingga di sini ketemu amount apply-nya. Kita klik sesuai dengan nilai yang kita terima, lalu kita letak bawah, baru kita record. Oke, ini letak. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 14. Masuk ke dokumen transaksi nomor 15. Oke, di sini ada nota kontan, kopinya perusahaan kita atau udah berhasil, berarti ini adalah penjualan tunai. Masuk ke sales, enter sales. Oke, karena kita penjualan kepada non customer, di sini bisa kita langsung tuliskan penjualan tunai, atau kita buatkan kartu untuk khusus menerima setiap adanya penjualan tunai. Oke, lalu setelah kita tulis ini, kita bisa isi add ini, klik. Oke, maka di sini otomatis akan masuk atau keluar kartu penjualan tunai. Oke, di sini terminnya 2/10 ya, karena ini penjualan tunai berarti kita ganti COD saja. Oke, invoice-nya di sini adalah KN01. Oke, tanggalnya 13 Desember. 13 Desember. Customer PO-nya kita ambil dari purchase order ini. Bisa kita taruh dari sini. Lalu kita masukkan nilai penjualannya. Oke, 5 unit untuk portage. Nilai penjualan di sini adalah 18 juta. Dan yang kedua adalah 8 unit untuk item satelit. Oke, nilai penjualan di sini adalah 14.500.000. Oke, kita taruh bawah, sehingga di sini karena ini penjualan tunai, maka otomatis di kolom paid today ini harus kita isikan sama dengan total amount-nya,
226.600.000. Tap ke bawah sehingga balance-nya kosong. Ya seperti ada freight-nya, ada beban angkut di sini ya. 45.000. 45.000. Ya. Ini di sini berarti kita masukkan 226.645. Ya seperti itu, sehingga balance-nya kosong. Oke, saya rasa ini sudah selesai. Jika ada penjelasan seperti ini cara mengerjakannya, kita record, cancel. Oke, itu transaksi dokumen nomor 1 sampai nomor 15. Nah, untuk nomor yang 16 dan seterusnya kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.